Jadi mana sambung? Mana tentara-tentara yang udah direkrut sama Belanda ini, iya kan? Selain dia dibaur karena di apa dengan tentara TRI, dengan tentara Indonesia disatukan kembali, ada juga yang tak mau, yang udah terlanjur setia dengan Belanda ini. Mereka tidak mau dibaurkan dengan tentara Indonesia. Ah, mereka diboyong oleh Belanda, dibawa ke Belanda sana. Itulah makanya lah orang-orang Indonesia banyak di Belanda itu. Mereka jadi warga negara di sana. Hmm. Jadi kalau dulu kita sebut dia pengkhianat begini gitu, orang itu yang nasibnya baik-baik sekarang. Ah, orang-orang KNIL itu, waktu dia berjuang di Indonesia, mereka ini dicukupi, semualah dicukupi ekonomi keluarganya, makan dengan cukup senjata, dipersenjatai. Udah setelah kalah Belanda ini dianggap kalah, mereka ini dibawa lagi ke Belanda jadi warga negara. Kalau dipikir keberuntungan mereka tuh masih lebih tinggi dibanding tentara kita, pejuang-pejuang laskar kita. Pejuang laskar kita udahlah berjuang susah payah. Ketika negeri sudah merdeka, mereka ini laskar-laskar ini malah nggak dapat gaji pensiun. Mereka ini malah tertipu dengan pejuang pengejut. Pejuang pengejut ada bang, ada. Pejuang pengecut itu waktu perang, mereka lari sembunyi di gua, sembunyi di hutan, ketakutan. Begitu perang usai, mereka keluar mengaku saya berjuang juga, nguruslah gaji, ngurus gaji dapat pensiun. Jadi kalau dibandingkan dengan yang ikut KNIL, ikut Belanda itu masih jauh beruntung orang itu. Bahkan sampai sekarang anak cucu dari KNIL itu hidupnya senang-senang di Belanda sana. Ya bayangkanlah, Belanda kan negara maju, otomatis orang itu pun maju-maju karena perkawinan di sana udah saling nikah kawin dengan orang Belanda, anaknya pun cantik-cantik, yang tadinya hidungnya pesek-pesek sekarang mancung-mancung, tinggi-tinggi badannya. Sementara yang di Indonesia bukan mancung-mancung, manclem-manclem. Apa itu bang? Mancung ke dalam. Itulah. Jadi perjalanan daripada TKI tadi kan, perjalanan orang Indonesia itu udah memang sampai di mana-mana orang Indonesia itu ada. Kemana kau mau pergi? Kemana kau mau apa? Semuanya ada orang Indonesia itu. Cukup banyak. Jadi nggak usah takut kau. Kalau kau sedang buka HP dalam Facebook, makanya bicara baik-baik, bicara beredukasi, itu akan go internasional. Nggak usah kau pakai setel-setel, pakai pengalihan bahasa, pakai pengalihan ini itu, pakai AI. Nggak usah, ini udah go. Kalau nggak percaya kau cek aja di dashboardmu itu. Nanti nampak lah itu negara-negara yang menonton kamu. Seperti aku ini kan, Indonesia, Malaysia, Singapura, ada Amerika, ada sikit, Australia ada sikit, Jepang ada sikit. Ada itu orang-orang kita itu. Jadi itulah diaspora. Indonesia ini pun di Malaysia banyak, udah jadi diaspora. Diaspora yang dapat IC biru, IC merah. Mereka itu udah nikah, kawin di sana, berkembang biak, beranak pinak. Seperti itu. Mereka ini ya udah kita anggap itu diaspora Indonesia. Tapi kita ini pun ini masih di bawah setingkat dua tingkat, di bawah diaspora orang-orang India, Pakistan, Bangladesh. Mereka ini udah maju-maju. Bahkan Pakistan ini kan diaspora dia yang ada di Inggris itu, sebentar lagi ini India ini dia udah akan mendominasi Inggris. Buktinya aja sekarang di Inggris itu udah ada perdana menterinya tuh orang Pakistan, perdana menteri Inggris itu udah ada orang Pakistan. Tokoh-tokoh politiknya orang Pakistan banyak, India, Pakistan. Di Amerika, walah nggak usah cerita lah. Jadi kita mungkin kalah setingkat dua tingkat dengan orang itu, lebih maju orang itu. Jadi nggak heran. Dominasi kita pun orang Indonesia kita ini tergeser dibikin orang itu di Malaysia tuh. Walaupun kalau macam-macam Bangla ini kita duluan datangnya, tapi kita udah mulai tergeser karena sistem yang ada. Sistem orang itu menggunakan sistemnya itu ya sistem sistem diaspora yang udah maju ini digunakan orang itu. Caranya cemana, cara berusaha di sana cemana, caranya ini planningnya itu ada.
Tujuannya itu ada, step by step. Yang mula-mulanya tadi itu kerja kan, mula-mula datang dia buruh kasar dulu. Ah, mulailah dianya kerja kong-sikong, kerja kontrak, kerja binaan, potong sawit, potong buah apa aja. Tapi lambat laun nih si Bangladesh nih dengan Pakistan ini, India ini membuka usaha. Mulailah orang itu berniaga di Malaysia itu. Makanya sekarang kan nggak heran kan, kita tengok aja itu, udah di Malaysia itu di pasar Bangla itu ya kan, di Sungai Buloh itu kan, Jalan Silang sana kan, udah orang itu aja. Kita pun udah tergeser. Padahal dulu waktu tahun-tahun 90-an masih orang-orang Indonesia itu di daerah Selayang sana, di Pasar Borong itu orang-orang kita Indonesia itu banyak itu. Ah, Sekarang ini udah ala-ala Tamil-Tamil di sana ini. Ah, jadi tak heran. Makanan pun ya kan, mulailah kalau makanan kuliner udah mulai biasa kita kan hobi, kalau orang Indonesia kan hobinya makanan Melayu. Karena Melayu dengan Indonesia ini 11-12 saja. Mulailah karena orang India udah mulai berniaga berjualan, mulailah kita kena kare. Yang masakannya gulai itu kuning-kuning kebanyakan kunyit. Ada kulit manis, rempah-rempah. Itulah India punya barang. Jadi kalau kau tanya tentang orang Indonesia TKI yang udah tidak bekerja di Malaysia lagi, yaitu larinya ke negara-negara lain. Di mana yang tak ada orang Indonesia itu? Di mana-mana ada. Makanya nggak usah takut. Walaupun kau kira-kira udah nggak nyaman di Malaysia sana, memang rasa-rasanya kau udah nggak dapet can di sana, pulang. Ikut teman-teman mana yang dia pergi ke negara mana, cari informasinya. Banyak Australia, ada ibu-ibu itu menginbox aku dari Australia sana. Katanya, bang, numpang tanya lah bang. Ya bu, apa itu bu? Saya 15 tahun di Australia ini bang, rasa-rasanya udah rindu dengan kampung halaman katanya. Jadi bu, iya rencana saya mau cadangan. Apa kira-kira nanti usaha yang apa kira-kira kalau saya buka usaha di sana dengan modal yang ada ini, apa baik usaha kebun sawit tuh bang? Oh bagus bu. Aku bilang gitu. Kalau seandainya kata saya ada pingin tanya-tanya, apa kira-kira abang tidak terganggu? Enggak apa-apa. Itu. Jadi ibu itu udah 15 tahun di Australia sana. Bayangkan, orang kita bermarga ibu itu, boru. Tapi tak tahu entah boru apa. Nah, dia mau pulang ke Medan. Duit tidak ada. Macam itulah kalau merantau itu. Dikumpul duit di luar sana. Tujuannya balik itu tetap pulang ke negeri sendiri. Karena senikmat-nikmatnya katanya negeri luar, negeri orang, tetap lebih nikmat di negeri sendiri. Walaupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita, tetaplah segala kenikmatan dan segala kebebasan apapun itu tetap ada di negeri sendiri. Jadi keluar nih kita ini hanya cuman mencari ekonomi, mencari biaya, mencari penghidupan. Ya kalau cocok ya menetap di sana. Tapi biar macam mana pun kalau orang namanya orang-orang Indonesia itu, yang tadinya dia lahir-lahir di Indonesia, dia akan rindu dengan suasana Indonesia. Indonesia itu indah, segar, cantik. Bahkan orang Belanda yang dulu pernah menjajah, yang tentara Belanda dulu, yang katanya dia udah pernah turun waktu dia ikut berperang di Indonesia. Itu setelah tidak berperang, setelah Belanda kalah pulang ke Indonesia, itu serdadu-serdadu Belanda itu merindukan Indonesia. Itulah mereka masuk lewat paspor. Dia tengoklah Indonesia ini, indah Indonesia ini, indah Indonesia ini. Udahlah dia luas, subur, cantik, orangnya ramah-ramah. Jadi makanya turis-turis itu senang di Indonesia ini, turis-turis itu. Dia beda. Kalau di apa ini, kalau di Eropa, orang-orang itu cuek-cuek. Kau lah, mau tegur-tegur ramah-ramah itu nggak ada kayak gitu. Di Indonesia ini orang serba senyum. Mana-mana ditengok gola, mana-mana ketawa. Macam itu. Jadi orang Indonesia ini unik. Selain warna kulit dan postur tubuhnya itu bisa dikatakan apa alami ini, alah lupa namanya, apa namanya itu, lupa. Orang Indonesia lupa apa namanya itu.
eksotik. Orang Indonesia ini wajah, kulit, dan semua bentuk mata ini eksotik. Ini membuat daya tarik tertinggi untuk orang luar itu melihat untuk datang ke Indonesia. Selain orang-orangnya itu eksotik, manis-manis, udah itu ramah-ramah. Orang Indonesia ini kan senang tegur sapa. Budaya di tempat kita ini memang budayanya budaya ramah. Biar nggak kenal, asal apa senyum, dari mana bang, tegur. Budaya inilah yang disukai dengan orang-orang turis-turis itu. Kalau soal cantik Indonesia ini, olah mah coba kau pergi ke Bali sana itu. Selain mereka bebas di sana tuh, di Bali itu, keadaannya indah. Udah itu orang-orang Bali itu ramah tamah. Orang-orang Bali itu enak-enak orangnya itu, bisa dikatakan touchable. Jadi itulah kelebihan daripada Indonesia kita ini. Makanya walaupun orang denya di luar sana denya lama nikmat katanya di Amerika atau di Jepang atau di mana, tetap juga di kepala dia ini Indonesia ini tetap ada di kepala dia. Makanya lah, jadi nggak usah minder. Kadang-kadang orang kita Indonesia ini pun dia nggak ngerti sebenarnya potensi alamnya, pun dia nggak paham. Sebenarnya Indonesia itu bagaimana, potret wajah sebenar-benar Indonesia ini banyak nggak tahu. Karena kekurangan informasi, ada juga yang nggak sekolah, ada juga yang masa bodoh, malas belajar ini itu, ya itulah jadi nggak ngerti nggak ini itu. Kalau orang yang paham Indonesia ini surga, nggak peduli dia kehidupan ini bersaing apa, dia tetap cari celah-celah yang diantara yang diperebutkan dalam persaingan ini tetap ada celahnya. Inilah orang yang jeli nih, orang yang pintar ini. Bukan cuma mata yang jeli, pikirannya jeli. Di antara persaingan adu persaingan tetap ada celah-celah yang bisa dia masuki. Ini baru hebat. Apa itu didapatkan dari sekolah aja bang? Enggak, belum tentu. Sekolah ini kan cuma pendukung, sarana untuk membuat kita ini belajar, untuk membuat kita ini ya memang supaya pintar. Tapi masih tengok juga dari jiwa seseorang itu. Karena kemajuan hidup ini pun banyak diperoleh dari otodidak. Jadi celah-celah atau mana sektor-sektor yang belum diisi orang yang pintar, orang yang jeli ini akan memandang itu. Inilah yang bisa dikatakan katanya daya cipta. Dia membuat tren sendiri. Dia membuat hal-hal yang unik. Dia membuat pekerjaan yang unik-unik yang tak pernah dibuat orang. Ini baru namanya versi baru. Jadi makanya kita kreatif lah berpikir. Kreatif berpikir, daya cipta kita ini kita tingkatkan. Selalu setiap apa yang dipandang merenung sejenak. Tengok, pandang, merenung sejenak. Jangan kamu melewatkan apa yang kamu pandang, hanya pandangan sejenak aja, tapi berhenti sejenak. Ibarat kamu melihat HP ini, jangan kamu lihat langsung scroll, tapi berhenti dulu, perhatikan, berhenti dulu, perhatikan. Nah, itu. Siapa orang yang pintar itu? Orang yang selalu merenung, orang yang selalu mengkalkulasikan secara rinci apapun yang terjadi di depan matanya. Oke. Banyak juga aku ini udah. Oke lah, oke itu dulu.